Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanudin Wijaya dengan NIK akhir 03. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisa secara singkat mengenai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, untuk studi kasus yang diberikan, di sini kita dihadapkan oleh studi kasus mengenai firma hukum Hotman Paris and Friends, di mana pada firma hukum ini ingin berpindah ke sistem otomatis untuk menyimpan catatan penagihan untuk setiap kasus yang diselesaikannya. Dan untuk jenis informasi yang ingin disimpan, itu dapat dilihat seperti gambar yang ada di sini, di mana untuk informasinya itu tersedia nomor kasus, kemudian pada klien itu terdiri atas atributnya itu ada nama klien atau nama perusahaan klien dan alamat, kemudian ada nomor telepon. Kemudian ada nama kontak kliennya, kemudian tanggal untuk kasus dibuka, kemudian ada tanggal buat kasus ditutupnya. Kemudian di sini juga tersedia deskripsinya. Kemudian ada pengacara yang bertugas sebagai penanggung jawab dari kasus tersebut dan tim karyawan yang lainnya yang membantu pengacara tersebut. Kemudian pada penjelasan selanjutnya di sini kita diminta sebagai sistem analis itu merekomendasikan usulan outsourcing pengembangan sistem informasi manajemen yang menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum di atas. Jadi untuk langkah awalnya di sini kita akan melihat bagaimana konteks diagram dari firma hukum Hotman Paris and Friends tersebut. Jadi di sini bisa dilihat untuk sistem otomatisnya itu terdiri dari 4 aktor, di mana yang pertama ada klien, kemudian di sini dibantu dengan admin untuk mengelola data yang masuk dari klien, seperti ada data kasus, data klien. Kemudian admin ini bakal mengeluarkan catatan informasi dan mengklasifikasikan kasus tersebut untuk dikirim kepada tim pengacara. Kemudian pada tim pengacara itu juga akan menerima klasifikasi kasus dan data kliennya. Kemudian pada tim pengacara ini akan mengutus penanggung jawab kasus tersebut beserta partner-partner lainnya untuk membantu penyelesaian kasus tersebut dan akan mengenakan atau mengeluarkan biaya tersendiri untuk setiap pengacaranya. Kemudian setelah tim pengacara tersebut mengeluarkan timnya, akan dilanjutkan kepada Hotman Paris and Friends atau perusahaannya, yaitu akan mendapatkan laporan kasus tersebut. Apakah kasus tersebut bisa terselesaikan atau masih dalam tahap penyelesaian atau bisa dibilang belum selesai. Kemudian pada saat kasus tersebut selesai, bisa akan keluar jadi status kasus terbarunya dan juga tagihan pembayaran terhadap klien. Ada pula jenis klien seperti pro bono, di mana klien ini merupakan klien rujukan dan klien tersebut tidak akan dikenakan charge biaya. Oke, kita dapat melihat untuk selanjutnya di sini ada DFD level 0 untuk sistem yang akan dirancang dalam membantu otomatisasi pada sistem Hotman Paris and Friends di sini. Bisa dilihat dari klien di sini akan mengirimkan pengajuan kasus, data kasus, dan data klien. Kemudian akan didata oleh sistem dan data kasus tersebut, juga data kliennya akan diproses oleh admin untuk dimasukkan kepada laporan kasus dan masuk lagi ke klasifikasi kasus. Kemudian selanjutnya akan jadi laporan kasus dan itu berlanjut ke tim pengacara. Dan selanjutnya akan mengirimkan beberapa penanggung jawab dan tim yang dimana tim tersebut akan membantu penyelesaian kasus tersebut pada proses pengadilan. Dan di situ klien akan menerima penanggung jawab untuk kasus yang dia ajukan dan untuk tanggal dan jam pengadilan yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya akan keluar hasil keputusannya dan di mana hasil keputusan ini bakal masuk ke bagian laporan. Kemudian untuk setelah bagian laporan ini bakal kembali lagi ke klien untuk tagihan pengacara dan status kasus yang sudah dilaksanakan. Kemudian pada bagian akhir, laporan akhir kasus tersebut akan direkap di bagian Hotman Paris and Friends, seperti yang ada pada gambar pertama tadi. Selanjutnya, di
Di sini ada di FD level 1.1 pada bagian klien. Di sini klien di sini akan mendeskripsikan kasusnya dan menjelaskan data dirinya, yaitu seperti nama, alamat, dan nomor HP-nya. Kemudian akan direkap menjadi laporan kasus yang dikirimkan oleh tim pengacara. Setelah itu akan diklasifikasikan lagi apakah kasus ini termasuk dalam klien pro bono atau klien non pro bono. Kemudian akan dikirimkan ke bagian proses pengadilan. Kemudian selanjutnya pada bagian proses pengadilan akan dilanjutkan lagi oleh tim pengacara, di mana tim pengacara ini bakal mengirimkan rincian jam pengacaranya, anggota dari tim, dan biaya untuk setiap pengacaranya. Kemudian ketika kasus tersebut sudah selesai, akan direkap ulang lagi untuk hasilnya di bagian perusahaan Hotman Paris and Friends, dan hasil tersebut akan dikirim juga kepada klien sebagai tagihan untuk tiap pengacara yang sudah membantu penyelesaian kasus, dan akan dijelaskan juga status pada kasus tersebut. Oke. Kemudian bagian akhirnya di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram pada bagian Hotman Paris and Friends. Sini kita lihat dari bagian bawah dulu. Sini ada pengacara. Pengacara sini dia bekerja pada bagian memiliki relasi bekerja pada Hotman Paris and Friends, di mana pengacara memiliki atribut pada nomor karyawan, kemudian nama karyawan dan jabatannya, apakah dia sebagai PJ ataupun hanya sebagai anggota. Kemudian dari bagian pengacara ini merupakan bagian dari tim pengacara, di mana untuk tim pengacara ini juga memiliki atribut nomor karyawan, nama, dan jam kerja. Kemudian pada pengacara ini memiliki atribut menyelesaikan, menurut saya memiliki relasi menyelesaikan kasus, di mana kasus ini memiliki atribut nama kasus, nomor kasus, status kasus, dan jenis kasus. Dan kasus akan terhubung kepada klien, di mana klien akan memiliki atribut alamat, nama klien, dan nomor telepon. Kemudian ketika klien tersebut akan bayar, di situ bayarannya akan ada pada bagian nama kasus, ID bayar, nomor telepon, dan nama klien tersebut. Kemudian hasil rekapan tersebut akan masuk ke bagian pemimpin atau bagian Hotman Paris and Friends ini dipimpin oleh Hotman Paris Hutapea, di mana Hotman Paris Hutapea ini memiliki atribut nama, nomor pimpinan, dan jabatan. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam analisa singkat mengenai Hotman Paris and Friends sebagai firma hukum yang akan berpindah menjadi ke sistem otomatis. Jadi untuk rekomendasi yang diajukan di sini, mungkin kita bisa membuat sebuah website untuk sebuah perusahaan ini, di mana website ini membantu otomasi dalam pengelompokan kasusnya, seperti yang ada pada DFD level 0, di mana di sini pada bagian pendataan ini bukan melewati sebuah mesin penyimpanan seperti komputer, website, dan sini akan disimpan sebagai data klien dan bakal dibantu oleh admin untuk mengklasifikasikan kasus tersebut. Kemudian kasus tersebut juga bakal disimpan sebagai data dan akan dimasukkan lagi kepada proses pengadilan. Jadi bisa juga misalnya kita menggunakan domain itu .go.id, di mana .go ini biasanya digunakan pada pemerintahan atau pada lembaga-lembaga tertentu yang mendapatkan izin pemerintah. Dan untuk .id-nya ini berdasarkan domisili kita, karena untuk region yang ingin kita cakup itu di Indonesia, dan situlah kita cantumkan .id. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk rekomendasi dari sistem firma hukum Hotman Paris and Friends. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.